Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Kayaknya belakangan ini banyak ya mobil-mobil biasa dijadiin ala-ala crossover. Kayak Expander dijadiin crossover jadi Expander Cross. Terus Suzuki R3 ditambahin berubah bentuk dikit jadi XL7. Corolla digedein dikit jadi Corolla Cross. Tunggu, tapi kalau yang itu sih mobil baru beneran ya. Anyway, yang mau gue ngomongin adalah beberapa tahun yang lalu, Toyota ternyata udah mulai duluan untuk bikin mobil biasanya dijadiin ala-ala crossover. Mobil apa itu? Yuk kita cek langsung. Ini adalah Yaris STRD Hikers tahun 2017. Pada masanya ini merupakan varian tertinggi dari keluarga Yaris. Diklaim mampu bisa memberikan rasa berkendara yang lebih fleksibel, Yaris ini dibanderol hampir 10 juta lebih mahal saat awal peluncurannya. Nah, Yaris ini sempat dijual walaupun dalam kurun waktu yang sebentar, membuat model ini bisa dibilang tidak umum kita temui di jalanan. Nah, hari ini kita akan melihat sebenarnya apa sih yang ditawarkan dari hatchback yang tampilannya udah nggak hatchback amat ini. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan kalian jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Karena dalam rangka menyambut akhir tahun, kami sudah menyiapkan promo bonus akhir tahun dari Formula, di mana kalian bisa mendapatkan gratis asuransi 1 tahun, kartu e-tol dengan saldo hingga 1 juta rupiah, smartphone Samsung, dan yang jadi grand prize-nya adalah Smart TV 50 inci. Nah, buat kalian yang tertarik atau mau tahu lebih lanjut, bisa cari tahu di Instagram kita @formula_motor. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita review. That means you're extra. Nah, pertama kita kulik dulu perbedaan apa aja sih yang ada di Yaris Hikers ini yang membuat tampilannya udah nggak hatchback banget. Nah, dari depan sini yang paling kita bisa tara adalah perbedaannya adanya body molding di sini yang membuat tampilan Yaris Hikers ini jadi jauh lebih keker dan ramai dari depan dilihatnya. Nah, body molding di sini kalau Yaris biasa dia cuma nyambung nyampe ke bawah ini, makanya disebut Yaris lele karena bentuknya kayak kumis. Sedangkan kalau Yaris Hikers ini dia nyambung sampai ke bawah headlamp di sini. Nah, perbedaan kedua ada di bagian fog lamp-nya, di mana Yaris Hikers mendapatkan trim fog lamp yang spesial. Fog lamp-nya ini langsung dari TRD, jadi ada emblem TRD-nya langsung. Karena dari TRD, dan fog lamp ini kalian hanya bisa temukan di Yaris Hikers ini. Sekarang kita lanjut ke samping. Nah, lanjut ke samping sini perbedaannya kita bisa lihat banyak ya. Pertama yang kita bisa lihat itu adanya over fender di sini nyampe ke sana, terus juga adanya side skirt dan body molding lagi tambahan di sini, serta roof rail di sini. Nah, ini roof railnya yang nggak bisa kepakai, dia cuman supaya mengentalkan aura crossover dari mobil yang sebenarnya bukan crossover ini. Nah, selain itu juga tentu velg beda model sama STRD, dia modelnya ini berbeda. Dan juga dia ada tambahan stiker Hikers, jadi orang dari samping udah makin jelas kalau ini Yaris tipe Hikers. Tapi tentunya project Toyota untuk menjadikan mobil hatchback ini sebuah crossover itu bukan cuma taktik marketing belaka, di mana mereka hanya menempel-nempelkan aksesoris yang menguatkan aura crossover itu. Tapi juga Toyota memberikan 2 upgrade tambahan ke mobil ini yang fungsinya untuk meningkatkan performa mobil ini menjadi sebuah crossover. Apa aja itu? Yuk kita lihat yang pertama. Meskipun dia menggunakan velg yang sama, yaitu 16 inci, walaupun beda model ya, tapi ukurannya sama 16 inci. Ternyata jika diperhatikan lebih dalam lagi, profil ban yang digunakan Yaris TRD Sportivo berbeda dengan profil ban yang digunakan dengan Yaris Hikers. Kalau Yaris STRD Sportivo dia menggunakan ban berprofil 19550, sedangkan kalau di Yaris Hikers dia menggunakan ban berprofil 19555. Nah, yang perbedaan profil ini menimbulkan perbedaan tinggi atau ground clearance di mobil ini. Jadi Yaris Hikers itu bisa lebih tinggi. Nah, tapi jika kita perhatikan lebih dalam, ternyata Yaris Hikers ini jauh lebih tinggi daripada Yaris TRD Sportivo.
Tentunya itu ada di ground clearance-nya yang sangat berbeda. Kalau Yaris Hikers ini ground clearance-nya itu sampai 184 mm, di mana Yaris STR Sportivo hanya 149 mm. Perbedaannya itu sangat jauh bisa dibilang, walaupun ini sama-sama Yaris. Dan jika kalian membandingkan angka ground clearance Yaris Hikers ini dibandingkan dengan dua mobil yang selayaknya disebut SUV ini, kita bisa melihat dari sana keseriusan Toyota dalam membuat mobil yang hatchback ini menjadi ala-ala crossover. Nah, tapi apa sih yang bisa bikin Yaris Hikers ini jauh lebih tinggi dari Yaris STRD biasa? Nggak mungkin kan cuma karena profil ban. Dan ternyata jika kita perhatikan lebih dalam lagi, Yaris Hikers ini dia menggunakan suspensi langsung dari TRD atau Toyota Racing Development. Jadi suspensi yang digunakan beda dengan Yaris STRD Sportivo. Secara fisik ini mudah dibedakan dari Yaris lainnya karena suspensi TRD itu berwarna merah. Jadi sejauh ini gimana friends? Apakah menurut kalian perubahan-perubahan yang ada di Yaris ini membuat Yaris ini cocok untuk dijadikan mobil crossover? Sekarang kita lihat ke belakangnya ya. Nah di belakang sini tenang aja, Toyota nggak lupa memberikan aksesoris-aksesoris tambahan untuk menguatkan aura crossover dari mobil ini. Yang paling mudah dilihat itu adalah body kit di sini, dimana kalau di Yaris TRD Sportivo dia bentuknya lebih sporty ya, karena dia ada diffuser gitu. Kalau di Hikers ini dia lebih mengotak desainnya, jadi ya ala-ala crossover, karena harus desainnya tangguh-tangguh gitu ya. Setelah itu Toyota juga dia nggak lupa over fender pasti lanjutin di sini, dan dia nambahin emblem Hikers untuk di Yaris ini. Jadi ini memperkuat kalau ini Yaris yang lebih tinggi dari TRD Sportivo biasa. Nah, setelah itu model spoilernya juga beda daripada yang Yaris TRD Sportivo, karena di Hikers ini modelnya dia lebih satu tema ya. Menurut kami sih ini lebih cocok diaplikasikan di sini daripada pakai spoilernya TRD Sportivo, karena kalau TRD Sportivo dia sampai sini ada itu lebih sporty sih. Kalau ini kan dia ke crossover, jadi memang satu tema dan menurut kami ini sangat cocok. Sedangkan untuk bagasi sendiri dia nggak ada perbedaan dari Yaris tipe lainnya, jadi masih sama, masih salah satu yang terluas lah di kelasnya. Jadi harusnya dari bagasi ini tidak ada keluhan sama sekali. Dan kalau di balik sini dia ada ban serep yang full size, jadi velgnya sama seperti yang dipasang pada Yaris Hikers ini. Dan ya selebihnya di bagasi kurang lebih itu aja. Kita lanjut ke dapur pacunya sekarang. Dan di balik kap mesin ini kita akan melihat kap mesin yang masih sangat bersih, rapi, dan terawat. Karena kita bisa lihat di sini, perdamnya masih terpasang dengan baik, kap mesinnya juga kita masih dengan mudah melihat banyaknya tanda-tanda pabrik, dan kita mendapatkan cover engine yang jarang kita temukan di mobil-mobil sekelasnya. Ya wajar lah ya, mobil ini umur 4 tahun dan kilometernya baru berjalan 40 ribuan. Jadi untuk mendapatkan ruang mesin yang kondisi masih bagus seperti ini, itu memang sudah sewajarnya. Untuk urusan dapur pacu, mesin 2NRFE yang digunakan pada Yaris Hikers ini tidak memiliki perbedaan performa dengan Yaris tipe lainnya. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 107 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal sebesar 140 Nm pada putaran 4200 rpm. Nah, masuk sini pertama kita nyalain dulu melalui start stop engine button yang ada di samping electric retract mirror-nya biar nggak panas ya. Nah, oke. Kalau kita sudah masuk dalam sini, tandanya perbedaannya habis daripada Yaris biasa. Di dalam sini nggak ada perbedaan. Jok yang bermotif merah-merah ini, yang keren ini masih dipertahankan, bagus. Dashboardnya masih menggunakan warna-warna yang campur warna yang keren, ada piano black, ada hitam, ada silver, dan AC digital juga masih dipertahankan di sini. Selain fitur-fitur yang sudah disebutkan, Yaris Hikers juga dilengkapi dengan sistem pengereman ventilated disc untuk rem depan dan rem belakang. Dengan sistem ini, tentunya pengemudi akan semakin mudah mengontrol laju kecepatan dari mobil ini. Jika berbicara soal fitur keselamatan, Yaris Hikers dibekali dengan 2 buah airbag, safety belt reminder, dan anti-lock braking system. Ya, selebihnya sih udah nggak ada yang perbedaan lagi ya. Semua hal-hal baik ini masih dipertahankan. Dan oh ya, fun fact tentang Yaris Hikers ini, jika kalian belum tahu, Yaris Hikers ini adalah hasil rancangan karya anak bangsa, yaitu tepatnya tim dari Product Planning Division-nya Toyota Astra Motor. Jadi itu membuktikan anak-anak Indonesia ini ternyata sudah sangat-sangat kreatif dan inovatif ya, sampai bisa mendesain mobil yang keren ini. Mantap. Nah, head unit Yaris ini cukup canggih ya, dia head unitnya OM by the way. Dan ini fiturnya cukup canggih karena dia ada radio, Bluetooth, Toyota Move, bahkan ada mirroring.
Dan ini juga sudah terkonek dengan kamera belakang, jadi kalian kalau parkir pasti mudah. Dan ngomong-ngomong soal OM, Yaris kami ini masih full OM, dia belum ada variasi atau modifikasinya sama sekali. Jadi mobil ini enak banget buat kalian untuk terusinnya. Mobil ini masih cakep, tangan pertama pula, tangan pertama. Jadi emang masih apik dan terawat banget mobil ini. Toyota Yaris Hikers, ini adalah mobil yang cocok untuk Anda para pecinta hatchback, namun menginginkan fleksibilitas untuk menerjang berbagai medan jalanan yang tidak bisa dilalui hatchback pada umumnya. Dengan berbagai aksesoris serta spare part yang dilekatkan pada mobil ini, menurut kami Toyota berhasil mengupgrade mobil ini tidak hanya dari segi estetika, namun juga dari segi praktikal. Tentu saja perubahan ini diaplikasikan oleh Toyota tanpa mengurangi kenyamanan dan keasikan berkendara dari Yaris itu sendiri. Nah, buat kalian yang tertarik untuk berkenalan lebih lanjut atau mau test drive Yaris Hikers ini, bisa banget kalian hubungi aja melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami di sini. Nah, pada hari kami syuting, Yaris Hikers 2017 yang pajaknya masih panjang serta kilometernya masih rendah ini masih tersedia dengan harga 179 juta untuk OTR kredit dan 196 juta untuk OTR cash. Dan untuk paket kreditnya kalian cukup membayar DP sebesar 43 juta dengan cicilan 4,7 jutaan saja. Sekian dulu friends untuk video pada hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami di Formula Motor TV. So, pastikan bila kalian menyukai video ini, berikan kami tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.